informasi itu disampaikan. Nah, kalau jarak antara sumber informasi dan penerima informasi itu cukup jauh, maka namanya adalah telekomunikasi. Pertanyaannya adalah apakah informasi itu? Soalnya ada dua kasus ya, ada suatu kalimat, misalnya nanti 8 jam lagi hari akan gelap. Kemudian kalimat yang kedua, menurut perkiraan cuaca nanti malam akan turun hujan. Nah, ini dari dua ini pertanyaannya adalah apakah dua-duanya itu informasi ya buat Anda. Jadi saya ini menyampaikan kata atau kalimat tersebut kepada Anda. Apakah dua-duanya itu informasi ataukah salah satu, yaitu yang A atau yang B ya, yang pertama atau yang kedua gitu. Menurut Anda gimana itu? Dari yang A tadi misalnya 8 jam lagi hari akan gelap. Kemudian yang B 8 jam lagi menurut ramalan cuaca 8 jam lagi akan terjadi hujan. Menurut Anda mana yang informasi, dua-duanya, salah satu, atau bukan? Gimana? Halo? Yang A, yang 8 jam lagi akan gelap, atau yang B, 8 jam lagi menurut informasi akan terjadi hujan, atau akan hujan. Menurut Anda yang mana? Yang A, yang B, AB, atau tidak dua-duanya? Halo? Dua-duanya Pak, informasi. Dua-duanya. Iya. Ya. Jadi 8 jam lagi akan gelap itu informasi buat Anda. Tergantung sih Pak, kalau misalkan dia ngomongnya cuman asal ngomong sama berbasis benar-benar dia lihat, misalkan aja jam 3 nih 8 jam lagi gelap kan benar gitu Pak. Kan tuh bisa aja kalau misalkan kita nggak tahu ya ya gitu sih. Nah, ya enggak, saya ini memberikan pernyataan. Jadi kalau saya ngomong 8 jam lagi akan gelap itu buat Anda itu informasi atau bukan? Buat saya sih ya enggak, saya juga tahu gitu loh 8 jam lagi gelap kalau misalkan tergantung jam tertentu. Iya sih. Ya. Nah, ya, jadi Anda harus bisa membedakan mana informasi dan mana bukan. Ya, jadi kalau 8 jam lagi kan Anda sudah tahu. Ya pasti gelap. Anda mungkin membaca itu tidak akan tertarik. Ya, sudah tahu gitu kan. Tapi kalau ada pernyataan 8 jam lagi akan hujan, mungkin Anda akan tertarik. Benar nggak sih? Atau seberapa derasnya gitu. Jadi informasi itu sebenarnya adalah hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Ya. Nah, mungkin bagi anak SD itu baru tahu gitu ketika dia mempelajari jam gitu ya. Oh, berarti jam sekian udah gelap. Tapi bagi Anda yang sudah kuliah, yang sudah eh, banyak sekali pengetahuan yang diperoleh, maka itu bukan informasi. Ya. Jadi yang disebut informasi itu ya sebenarnya sesuatu yang baru gitu, yang belum diketahui. Ya meskipun nanti sering juga kita dengar informasi-informasi yang sifatnya sampah atau diulang-ulang. Nah, ini sudah bukan informasi lagi ya. Jadi kenapa Anda juga belajar kuliah itu kan karena Anda butuh informasi, Anda butuh ilmu gitu ya. Ya, jadi itu. Nah, informasi ini
dalam penyampaiannya kalau jaraknya dekat mungkin tidak masalah ya. Tapi bagaimana kalau jaraknya jauh seperti sekarang ini ya, kita itu tidak ketemu muka begitu ya. Anda mungkin di suatu tempat ya ratusan kilo dari saya di sini di Undip. Nah, bagaimana menyampaikan ini kuliah ini supaya Anda tahu hanya dibutuhkan namanya apa? Teknik ya. Teknik bertelekomunikasi karena jarak jauh. Jadi, kalau dekat kan kita cukup bicara aja ya, face to face kayak di kelas itu tanpa alat apapun bisa. Tapi kalau sekarang kan kita harus pakai apa? Harus pakai laptop, harus pakai internet begitu ya. Sehingga mau tidak mau harus ada tata caranya ya. Jadi di sini dikatakan informasi itu bisa berupa percakapan, musik, ya, gambar diam, gambar bergerak atau data digital ya. Jadi voice ya, jadi voice dengan audio. Kalau voice itu speech ya, kata-kata dari manusia atau orang. Kalau audio itu lebih ke bukan orang gitu ya. Jadi bisa musik, bisa suara-suara di luar suara manusia lah gitu ya. Kemudian komunikasi bisa dilakukan di antara dua atau lebih tempat yang berdekatan ataupun berjauhan. Ini komunikasi ya, tapi kalau telekomunikasi ya tentu refernya adalah jarak jauh. Ini adalah sejarah komunikasi zaman dulu ya. Ada kentongan, ada asap, ada cermin, semapur, dan cara lain sesuai zamannya. Ya, tentunya cara-cara yang disebutkan ini sudah tidak relevan ya untuk zaman sekarang. Sekarang sudah semakin maju sehingga lebih simpel dan lebih cepat begitu ya. Kemudian di sini secara komunikasi ya ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah komunikasi telepon, ini maksudnya adalah komunikasi menggunakan kabel. Kemudian sistem komunikasi radio, ini menggunakan udara sebagai medianya. Dan komunikasi data, ini yang dikirim bukan sinyal aslinya, tetapi data-data digital ya. Sehingga perlu suatu proses konversi bagaimana dari data asli, tadi yang suara, gambar maupun audio itu diubah menjadi data-data, kemudian di tempat tujuan perlu dilakukan proses kebalikannya ya, mengubah dari data ke suara ataupun ke informasi asli. Ini kita lihat ya, Grambel ya, telepon, kalau radio ini Marconi. Kemudian kalau komunikasi data ini mulainya sejak tahun 1800-an begitu ya. Kemudian komunikasi berkembang, yang telepon yang semula hanya suara saja sekarang sudah berkembang menjadi video juga ya, gambar, sehingga kita kenal dengan jaringan ISDN ya, yaitu Integrated Service by Digital Network. Jadi tidak hanya komunikasi suara tetapi gambar dan video ya yang dikenal dengan multimedia. Dan komunikasi radio juga berkembang, yang semula hanya satu arah seperti siaran televisi itu, radio itu sekarang bisa 2 arah. Jadi artinya penerima itu juga bisa membalas begitu ya, bisa berkomunikasi balik. Kemudian macamnya juga berkembang ya, sekarang ada yang seluler maupun yang non seluler ya. Seluler itu artinya bahwa komunikasi itu perlu sel ya, perlu dipandu oleh BTS ya. Ini seluler.
Jadi kalau HP itu meskipun HP-nya berdekatan, tapi kalau tidak ada sinyal, kalau tidak ada BTS ya nggak akan bisa saling berkomunikasi. Ya. Jadi HP itu membutuhkan sebentar ya, ada telepon. Halo.